Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai CSS animations. Jadi teman-teman sekarang tahu kalau CSS itu bisa HTML itu bisa ada animasinya gitu. Oke, jadi di video kali ini kita akan coba praktikkan. Jadi di sini saya akan memberikan satu contoh kecil penggunaan dari CSS animations yang biasa saya gunakan gitu. Jadi biasanya saya gunakan untuk memberikan sedikit animasi pada bagian navbar. Jadi navbar tulisan, kemudian dia akan muncul dari atas ke bawah secara pelan dan kemudian dia ada pengaturan transparasi juga dan lain sebagainya. Jadi kita akan buat itu gitu. Oke, jadi langsung aja kita buat dulu ya. Yang pertama kita buat tag dulu nav. Jadi teman-teman bisa buka folder yang animations yang sebelumnya ya. Kita akan buat di situ. Jadi kita buat nav, kemudian di dalamnya ada ul, kemudian li. Nah, jadi nav itu untuk navbar. Jadi ini semantik teks seperti yang teman-teman tahu. Kemudian kita akan pakai unordered list gitu. Jadi di sini li, kemudian ada a, kemudian di dalamnya kita misal pakai h2 link 1 gitu. Save. Jadi gini. Kemudian kita li-nya kita copy, paste. Link 1, link 2, link 3. Save. Nah, oke, uli. Oke, sudah. Kalau sudah teman-teman buat, oke sebentar. Ini yang tadi. Oke. Oh, di sini kan ada 2. Oke. Nah, di sini teman-teman udah buat ya linknya 1, 2, 3. Kemudian kita akan langsung masuk ke stylingnya aja. Style. Nah, jadi pertama kita akan memposisikan link navnya dulu jadi di bagian header gitu. Jadi kan biasanya dia posisinya satu baris gitu ya. Di sini dia ke bawah itu karena ini ya, BTW teman-teman, karena dia H2. Jadi bagian di dalam A ini ada H2, jadi dia posisinya menurun ke bawah, bukan ke samping. Jadi kita perlu atur itu dengan cara yang paling gampang. Jadi untuk bagian ul, kita kita akan menggunakan yang namanya display flex. Jadi display flex itu yang bisa dibilang paling gampang untuk merubah boom. Yang tadinya itu dia block menjadi semacam inline block gitu. Jadi supaya yang tadinya ke bawah dia ke samping. Jadi paling gampang pakai display flex aja. Kemudian posisinya misal kita buat dia justify, oh sorry, align itemsnya center. Oh sorry, justify kontennya center ya. Oke, sorry, salah. Nah, kita posisikan dia di tengah gitu. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat ada titik ya. Titik itu karena kita pakai ul, unordered list. Kalau misal kita pakai all, itu dia jadi angka 1, 2, 3. Nah, supaya untuk menghilangkan titik ini, kan kita nggak mau ya di nav itu ada. Kita bisa kasih, ini satu tambahan tips ya untuk list. Ada yang namanya list style. Nah, list style di sini ada macam-macam nih bentuk-bentuknya. Jadi misal di sini ada Georgian, save. Nah, dia bentuknya beda lagi tuh. Tapi di sini kita nggak butuh, jadi kita set ke none. Jadi dia hilang gitu. Kemudian selanjutnya yang kita perlu setting adalah untuk link di sini ada garis bawah. Jadi aku pengen ilangin dulu. Oke, di sini untuk menghilangkan di sini aku mau kasih kelas dulu. Kelas nav gitu. Atau jangan nav deh, nanti menyamai ya. Link. Save. Nah, jadi untuk link di sini kita kasih text decorationnya none, sehingga dia nggak ada garis bawahnya. Nah, untuk kelasnya teman-teman pastikan meletakkannya di bagian A. Jadi untuk bagian A ini, kenapa? Karena penambahan garis bawah sendiri itu kan karena tag AS itu sendiri gitu, defaultnya dia ada garis bawahnya. Jadi teman-teman styling di bagian A-nya ini, bukan di li-nya, bukan di H2-nya gitu. Oke, kalau udah selanjutnya adalah kita rubah langsung juga warna teksnya, colornya jadi black. Oke, jadi kita udah dapat link. Kemudian selanjutnya
untuk masing-masing link. Kan dia link itu inline ya. Kita rubah dulu displaynya jadi block supaya kita bisa atur kanan kiri. Nah, kita kasih mulai margin kanan kiri atas bawah 10 pixel 10 pixel misal. Nah, jadi dia ada jaraknya gitu. Oke, mungkin yang samping agak kita perlebar supaya dia agak jauh. Nah, oke. Jadi ini kita sederhana aja untuk navnya. Jadi misal di sini dia di kanan. Atau misal teman-teman bisa kayak letakkan senternya kita ganti jadi N. Jadi dia pojok kanan. Kan kadang ada tuh website yang sebelah kirinya itu judul, nah sebelah kanannya link atau navbar. Teman-teman bisa lakuin itu. Atau teman-teman bisa mau eksperimen tambahin judul di sini juga boleh gitu. Tapi di sini saya akan buat dia jadi center aja. Jadi di tengah. Oke. Jadi gini untuk navbar linknya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan animasinya. Seperti di video sebelumnya, langkah pertama adalah kita membuat keyframe-nya dulu. Keyframes, kemudian identifiernya kita kasih nama misal muncul. Nah, kemudian untuk munculnya sendiri, untuk persen pertama, itu adalah, di sini aku mau pakai opacity. Jadi ini atribut atau style baru yang teman-teman mungkin baru dengar. Opacity itu sesuai dengan namanya, opacity untuk mengatur transparansi. Jadi transparansi di awal kita buat jadi 0. Nah, untuk ngecek transparansi itu gimana? Di sini misalnya ada link ya. Opacity kita set ke 0, hilang karena dia transparan banget gitu. Nah, dia untuk value-nya sendiri adalah dari 0 sampai 1. Nah, misal di sini kita kasih 0,5. Nah, teman-teman lihat dia agak transparan dikit gitu, setengahnya. Nah, jadi itu yang namanya opacity. Nah, kita setting yang tadinya 0 opacity, kemudian pada saat akhir dari style itu opacity-nya jadi 1. Jadi pada saat animasi mulai itu dia tadinya nggak ada, kemudian dia pelan-pelan jadi muncul tulisannya. Kemudian yang selanjutnya ingin saya gunakan adalah namanya transform. Nah, transform sendiri di sini adalah sesuai namanya merubah. Yang merubah dimaksud di sini adalah secara rotasi. Jadi di sini ada contohnya ya, rotasi. Kemudian ada scale, ukuran besar kecilnya. Kemudian juga ada translate, pergeseran gitu. Di sini saya mau pakai translate Y. Nah, jadi di sini kita kasih contoh juga ya. Translate itu gimana? Misal translate Y ke 10 pixel. Oke, langsung gede aja deh. 50 pixel. Nah, kalau misalnya save, nah dia tulisannya geser tuh, dia agak ke bawah. Jadi fungsi transform di sini digunakan untuk merubah posisi dari posisi semula. Kita geser dikit. Nah, kita akan menggunakan pergeseran itu. Jadi di sini kita buat tadinya adalah 20 pixel. Jadi untuk value-nya juga tadi kalau misal positif dia tuh ke bawah. Kalau misal negatif dia ke atas. Itu untuk yang Y ya. Kalau misal X itu nanti kiri, negatif tuh kiri, kemudian positif dia ke kanan gesernya. Gitu. Nah, eh, kemudian di sini dia transform bergerak ke 0 pixel. Nah, oke, jadi di sini udah kita buat nih. Kemudian selanjutnya yang akan kita geser itu bagian nav-nya. Jadi kita buat di sini yang nav. Jadi nav itu ini ya, pembungkusnya. Kita kasih dia animation name. Kita masukkan si animasi munculnya itu. Kemudian animation duration-nya kita buat jadi 2 second misal. Nah, oke, kemudian kita save. Iya, seperti yang teman-teman lihat ya. Jadi dia muncul pada saat halaman dibuka. Nah, dia akan bergerak secara perlahan. Itu berdasarkan ini, translate. Yang tadinya awalnya adalah posisinya minus 20, jadi di posisi awal. Kemudian opacity yang tadinya 0, dia menjadi 1. Kemudian kita terapkan animasi itu di bagian nav-nya gitu. Dengan cara setting animation name-nya jadi muncul sesuai dengan keyframe-nya. Kemudian durasinya kita atur juga. Begitu. Jadi, ya, jadi itu untuk sedikit case atau salah satu penggunaan dari animasi yang biasa saya gunakan. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk animasi. Kita berlari ke responsive design ya. Jadi responsive design ini adalah materi selanjutnya.
Responsive design itu adalah teknik penggunaan CSS supaya penggunaan style itu atau penampilan dari HTML pada layar perangkat yang berbeda itu tetap tetap terlihat bagus. Jadi misal di layar laptop dia tampilannya tetap bagus, di HP juga tetap bagus. Karena biasanya kan kalau misal kita nggak atur, tampilan antara HTML untuk di HP dan laptop tuh beda kan. Nah, jadi kita perlu atur itu dengan menggunakan teknik ini gitu. Nah, kemudian untuk responsive design atau styling itu biasanya dilakukan dengan metode mobile first. Jadi pada saat kita develop website, kita fokuskan untuk stylingnya itu mobile first. Jadi kita style perangkat HP dulu, perangkat smartphone dulu, baru perangkat yang lain gitu. Jadi bisa dibilang pak dari perangkat yang kecil kemudian ke perangkat yang besar gitu. Nah, untuk responsif sendiri itu yang di sini saya bahas ini ada dua. Yang pertama adalah menggunakan persentase dan viewport size. Kemudian yang kedua adalah media queries gitu. Nah, jadi untuk yang pertama, using percentage dan viewport size itu sebenarnya teman-teman sudah praktekkan gitu. Oke, jadi di sini animations kita udah dulu, kita hapus, kita matikan, kita beralih ke responsive design. Jadi teman-teman buat folder, kemudian isi lagi seperti biasa index dan style. Nah, di sini kita nyalakan lagi. Nah, di sini saya minta teman-teman ya coba buat dulu. Jadi di sini videonya boleh teman-teman pause. Kemudian teman-teman buat dulu untuk HTML-nya. Jadi mulai dari H1, kemudian ada P, isi aja lorem. Kemudian di sini ada satu div kosong, kasih kelas box. Kemudian di sini ada container untuk membentuk flex box. Seperti yang udah pernah kita buat di video-video sebelumnya tentang display flex box. Jadi dari kontainernya, kemudian ada div item 1, kemudian item di dalamnya itu adalah H3 dengan nama item 1 dan seterusnya sampai item 4. Oke, kalau udah di bagian style teman-teman bisa isi untuk bagian CSS reset, kemudian dan seterusnya ya. Di sini tapi nanti dulu. Tapi intinya untuk persentase dan viewport size teman-teman itu udah sering gunakan juga di video-video sebelumnya dan teman-teman sudah tahu di sini untuk viewport itu yang satuannya adalah VH dan VW. V itu viewport, H itu height tingginya, width itu lebarnya gitu. Nah, di sini saya menggunakan ambil contoh untuk H1 font size-nya itu pakai 5 VW. Kalau misalnya teman-teman ketahui di video-video sebelumnya misalkan kita buat 100 pixel. Nah, di sini mungkin oke, ini udah lumayan kegedean ya, terlalu besar buat website di HP di laptop juga. Tapi apalagi di HP. Nah, dia gede banget tuh. Jadi kita perlu atur pisahin gitu. Tapi kalau kita pakai pixel gini kan dia statis tuh. Jadi kita nggak bisa ubah-ubah gitu. Karena itu di sini saya menggunakan VW yang mana dia adalah ukuran berdasarkan viewport dari width lebarnya sehingga pada saat saya geser, nah dia akan membesar mengikuti. Jadi di sini dia besar, tapi pada saat ukuran layar itu kecil, dia akan mengecil mengikuti viewport width-nya, lebar dari browsernya ini gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat juga di bagian mobile, nah dia jadi kecil menyesuaikan viewport dari browser yang ada di HP gitu. Oh ya, di sini teman-teman juga bisa install ya yang namanya mobile. Di sini teman-teman search aja langsung mobile simulator extension gitu di Chrome atau misal di browser lainnya gitu. Teman-teman bisa search kemudian coba install. Jadi biar kita bisa styling mobile juga gitu. Oke, jadi ada VW jadi viewport width yang mana untuk mengatur width atau lebar mengatur berdasarkan lebar dari browsernya gitu. Di sini juga BTW kita bisa misal width kita pakai PH ya, sehingga width-nya itu akan menyesuaikan ketinggian dari browsernya justru gitu. Tapi di sini konteksnya
Kita pakai VB. Oke, jadi itu ada viewport, size, kemudian selanjutnya adalah persentase. Jadi untuk persentase juga udah pernah dibahas juga di video sebelumnya. Jadi dia mengikuti ukuran value dari parentnya gitu. Di sini si box itu kan parentnya si body ini ya dari pojok kiri ke kanan ataupun halaman browsernya gitu. Halaman browser sehingga di sini 50% dari ukuran browsernya. Dia akan selalu berubah mengikuti ukuran browsernya gitu. Jadi itu untuk uh, persentase dan juga viewport size. Kemudian yang selanjutnya adalah media queries. Jadi media queries sendiri itu adalah salah satu cara untuk memisahkan style gitu. Jadi kita bisa memisahkan style berdasarkan pixel. Jadi misal ukuran lebar segini itu adalah untuk HP, stylenya nanti seperti ini. Kemudian untuk laptop uh, ukuran secara pixel lebarnya segini. Nah, nanti stylenya beda lagi gitu. Jadi kita bisa menggunakan media queries untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini ada gadget size dari media query yang sudah disediakan oleh Wetry School. Jadi, misal di sini untuk ukuran tablet dalam posisi portrait, dia itu ukurannya 600 pixel ke atas. Kemudian untuk ukuran laptop atau desktop itu 900 pixel ke atas dan seterusnya gitu. Oke, di sini kita langsung aja. Kita akan coba. Kita akan coba di bagian Flexbox ini. Nah, untuk Flexbox, di sini kan untuk layar desktop, Flexbox kayak gini kan masih kelihatan bagus gitu. Kalau misalnya dia dilihat dari kiri ke kanan. Tapi pada saat kita lihat di layar HP, dia itu tetap ke kiri ke kanan, kemudian karena nggak muat dia ke bawah gitu. Nah, untuk di layar HP itu cocoknya pada saat mau menampilkan banyak item kayak gini, item misal gambar, itu kan dari atas ke bawah aja langsung gitu. Oh, dia akan satu arah vertikal gitu, jadi nggak usah dibuat gini. Jadi, oke, di sini karena seperti yang teman-teman tahu untuk styling itu biasanya dilakukan dengan metode mobile first. Jadi untuk bagian Flexbox ini kita akan style berdasarkan mobile dulu. Jadi di sini ada kontainer. Nah, ini kontainer dari Flexbox-nya. Kita rubah dulu displaynya. Sorry, maksudnya direction-nya jadi column. Nah, oke. Kemudian sekalian aja align items center. Jadi supaya dia posisinya di tengah gitu. Oke, mungkin ini juga masih kelihatan aneh juga untuk di mobile, tapi teman-teman paham maksudnya gitu ya. Jadi biasanya tuh dia posisinya ke bawah, memenuhi layar lebar sini HP, kemudian tapi dia ke bawah bukan ke kanan gitu. Oke, jadi ini untuk mobile first. Kemudian kalau kita lihat di sini kan terlihat lebih aneh gitu, kayak sebelah kiri dan kanannya benar-benar kosong banget. Sehingga kita perlu taruh si item-item ini membentuk secara diagonal, horizontal lagi gitu, bukan vertikal. Karena vertikal cocoknya untuk HP gitu. Nah, untuk melakukannya, kita perlu membuat media queries. Jadi di sini kita buat media, kemudian media screen di sini and kemudian di sini ada contohnya, misal untuk ukuran layar 768 gitu. Jadi pada saat ukuran layarnya itu lebih dari 768 pixel, maka stylenya adalah style yang ada di dalam sini nantinya. Jadi di sini and kurung buka kurung tutup, kita isi minimum width nya itu adalah 768 pixel. Kita save. Oke, belum ada perubahan ya. Oke, di sini kita akan melakukan setting pada bagian container tadi di sini. Khususnya bagian flex direction dan align items-nya. Jadi kita tulis dulu sini container. Jadi serupa. Nah, kemudian kita isi yang mau dirubah apa pada saat tampilan ini terjadi. Misal yang ini ya. Jadi arahnya kita kembalikan ke row dan align items-nya kita kembalikan ke start gitu. Di sini kita paste. Oke, belum ada perubahan. Nah, di sini kita rubah row, kemudian di sini misal jadi start. Save. Nah, oke, di sini mungkin belum kelihatan, tapi pada saat di sini kan dia arahnya ke bawah tuh, kemudian dia di tengah. Kemudian pada saat kita kembali ke
layar laptop, dia posisinya jadi horizontal lagi dari kiri dan juga dari kiri ke kanan. Atau teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, jadi pada saat layarnya kurang dari 768, dia posisinya arahnya vertikal. Tapi pada saat layarnya lebih dari 768 pixel, dia akan horizontal gitu. Nah, teman-teman juga bisa cek untuk ukuran layar, ditekan inspect. Kemudian di bagian ini pada saat digeser, nah teman-teman lihat di pojok kanan atas, itu adalah angkanya. Nah, jadi kan tadi angkanya 768 tuh. Jadi, nah, teman-teman lihat di sini 758, pada saat kita geser, dia masuk. Nah, dia masuk dari 768, dia pindah yang tadinya vertikal menjadi horizontal. Nah, jadi dengan cara media queries, teman-teman itu bisa melakukan responsive design gitu. Jadi misalkan teman-teman juga bisa pakai untuk artikel teks di sini. Misalkan font size untuk HP itu 24 pixel. Save. Di sini oke, ini terlihat nyaman gitu. Tapi di sini kan kelihatannya kecil banget. Tuh kayak di pojok kecil banget. Nah, kita bisa pakai media queries di bagian sini juga. Kita tambahkan. Tadi H1 kita buat, jadi kalau misal ukurannya lebih, misal yang cocok itu 50 pixel. Jadi font size 50 pixel. Save. Jadi, nah, pada saat ukurannya lebih dari 768, dia akan besar. Tapi pada saat dia kurang, nah dia akan jadi kecil gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa lakukan di beberapa step. Jadi misalkan ini untuk yang kurang dari lebih dari 768, maka ukurannya segini. Kemudian untuk ukuran yang lebih kecil lagi, misal copy paste, misal di angka tadi di sini ada bawahnya adalah 600 gitu. Jadi misal ukuran HP ke bawah itu nanti beda lagi. Misal fontnya itu 30. Ini nggak usah misalnya. Nah, jadi di sini akan ada 3 ukuran. Paling kecil, nah paling kecil dia lebih besar, kemudian dia paling besar gitu. Jadi teman-teman bisa lakukan untuk media queries itu juga nggak cuma satu ukuran, tapi bisa dibuat beberapa ukuran. Nah, itu juga kenapa di sini ada bisa bilang template gitu. Jadi pada saat kita styling, kita akan menyiapkan kurang lebih 1, 2, 3, 4 4 4 media queries gitu. Nah, untuk yang kecil ini nggak usah small device karena kita styling small device itu di styling yang biasa yang tadi itu di bagian atas. Nah, kemudian untuk styling ukuran yang lebih besar dari HP, kemudian lebih besar dari tablet, lebih besar dari laptop itu di bawah nanti di bagian media query-nya gitu. Jadi dengan kita menggunakan media query, kita bisa bisa bilang membagi gitu. Kalau misal ukuran segini, stylenya untuk tag ini segini, untuk perangkat laptop untuk ukuran pixel segini, tag ini stylenya yang ini gitu. Jadi kita bisa atur menggunakan media query. Nah, jadi sekian untuk video kali ini. Dan video ini bisa dibilang penutup ya. Jadi penutup dari materi mengenai CSS gitu. Di video-video selanjutnya kita akan mencoba bersama-sama melakukan menyusun HTML. Kita buat project ya. Project kan file HTML dan CSS untuk desain yang udah kita buat di Figma sebelumnya. Jadi kita akan buat HTML itu, desain itu menjadi HTML dan CSS. Kita akan terapkan semua materi-materi mengenai CSS yang udah kita pelajari, dan juga mungkin di situ nanti akan ada style-style baru yang ternyata ada di desain Figma tapi belum kita bahas. Nanti kita akan bahas juga di situ, dan juga kita akan buat versi responsifnya juga gitu, sehingga kita membuat semuanya itu secara lengkap gitu dari awal sampai akhir desain. Jadi untuk video kali ini sampai cukup di sini dulu. Jangan lupa untuk ditonton video-video berikutnya. Terima kasih.